Shalom saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan dari Amsal pasal 10 ayat 4-6. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Demikian firman Tuhan. Nah saudara, siapa sih yang tidak ingin menjadi kaya dan berhasil dalam hidupnya? Saya yakin semua orang pasti ingin. Nah lalu apa yang menjadi faktor penentu keberhasilan menurut kitab Amsal yang tadi sudah kita baca? Yang pertama adalah tangan yang rajin. Nah saudara, ini tentu tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang yang rajin tentunya memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil daripada orang yang malas, orang yang hanya kerjaannya duduk, tidur-tiduran, main-main, pengangguran tetapi tidak mau mencari pekerjaan dengan alasan pekerjaan itu tidak sesuai dengan passion atau terlalu sulit untuk dikerjakan. Nah, kitab Amsal katakan kalau tidak rajin ya akan menjadi miskin. Nah, saudara, orang Kristen yang benar tidak akan berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa lalu berharap Tuhan memberkati mereka. Memang tidak pasti ketika kita menjadi rajin, usaha kita akan langsung berhasil. Namun sikap rajin itu adalah satu karakter yang perlu dimiliki oleh anak Tuhan jika kita ingin berhasil. Yang kedua adalah hidup yang benar. Nah di ayat 6 dikatakan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Nah saudara, orang yang hidupnya benar itu akan menyenangkan Tuhan. Harta yang banyak tanpa memiliki sikap hidup yang benar, maka kekayaan yang sudah diperoleh dan dimiliki itu justru bukan menjadi berkat, malah menjadi kutuk bagi dirinya. Tentu kita sudah melihat realita hidup dari beberapa orang yang awalnya mungkin kondisi ekonominya sulit, dia bekerja keras, kemudian kemampuan ekonominya semakin membaik. Nah, justru diikuti dengan cara hidup yang tidak benar, menggunakan uangnya untuk hal-hal yang tidak benar, tidak bermoral, untuk menikmati dosa, dan ini membuat hidupnya menjadi terpuruk walaupun dia memiliki kekayaan yang begitu banyak. Ada orang-orang juga yang mungkin dulu ketika dia miskin, dia masih kompak dengan istrinya, tetapi dengan seiring bertambahnya kekayaannya justru banyak bertengkaran dengan istri dan bahkan terjadi perselingkuhan. Mungkin ada dulu orang-orang yang bisnisnya begitu sulit, dia rajin datang ke gereja, dia rajin berdoa, tetapi ketika bisnis semakin besar dan semakin membaik kondisi ekonominya, dia bahkan tidak lagi datang ke gereja dan bahkan lupa dengan Tuhan. Nah saudara, kunci keberhasilan dari seorang anak Tuhan adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar adalah kehidupan yang memang Tuhan inginkan. Dan seorang yang hidup benar pasti akan memiliki karakter yang rajin, ulet, dan setia. Nah saudara, apakah di antara kita pada saat ini mungkin ada yang sedang bergumul dengan sulitnya hidup, terutama di dalam kondisi ekonomi? Jangan menyerah, mari kita lakukan yang terbaik. Ingat, bagian kita sebagai anak Tuhan adalah hidup dengan rajin dan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya sesuai dengan waktu dan rencananya yang terbaik di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besarlah Tuhan, kudus dan kuasa, dalam kuasa-Nya ku percaya.